Pernah gak sih kalian mikir, kok bisa ya permainan yang cuma mindahin kayu di atas papan kotak-kotak hitam putih, bisa bikin orang mikir keras sampai stres, bahkan bikin kecanduan selama berabad-abad? Yes, kita lagi ngomongin catur. Olahraga yang gak bikin keringetan, tapi sukses bikin otak panas. Tapi tahu gak kamu, kalau catur yang kita mainkan sekarang itu punya sejarah yang penuh intrik, perang, bahkan sempat dilarang di beberapa negara? Jadi gini ceritanya. Banyak sejarawan percaya kalau catur itu lahir di India, sekitar abad ke-6 Masehi. Waktu itu namanya bukan catur, tapi caturanga. Artinya kira-kira 4 divisi militer. Karena pada zaman itu, bida caturnya mencerminkan pasukan perang India kuno. Ada pasukan gajah, kereta perang, kavaleri kuda, dan infanteri alias pion-pion kecil yang siap berkorban di garis depan. Nah, caturanga ini dibuat bukan cuma buat seru-seruan, tapi emang dipakai para raja buat mensimulasikan strategi perang tanpa harus numpahin darah beneran. Keren kan? Dari India, permainan ini mampir ke Persia, sekarang Iran, dan berubah nama jadi syatranj. Disinilah lahir istilah yang sering kita dengar kalau lagi main, skakmat. Itu diambil dari bahasa Persia Shahmat, yang artinya raja telah mati, atau raja tak berdaya. Jadi kalau kalian teriak skakmat, kalian sebenarnya lagi pakai bahasa Persia kuno, loh. Singkat cerita, lewat jalur perdagangan, game ini akhirnya masuk ke Eropa sekitar abad ke-10. Nah, di Eropa inilah catur ngalamin operasi plastik besar-besaran, sampai jadi kayak yang kita kenal sekarang. Tahu gak bida apa yang paling kuat di catur? Betul, ratu alias queen. Tapi tahu gak? Dulu di game aslinya, bida ratu itu namanya vizier atau penasihat raja, dan jalannya lelet banget. Cuma bisa geser satu kotak secara diagonal. Lemah banget deh pokoknya. Tapi pas masuk Eropa abad ke-15, aturan ini diubah. Bida ratu dibikin jadi yang paling berkuasa, dan bisa gerak kemana aja. Banyak yang bilang, perubahan ini terinspirasi dari ratu-ratu kuat di dunia nyata saat itu, kayak Ratu Isabella I dari Spanyol. Sejak saat itu, catur jadi lebih dinamis, cepat, dan makin populer di kalangan bangsawan sampai rakyat jelata. Dari yang awalnya alat simulasi perang para raja di India, sekarang catur udah bertransformasi jadi olahraga otak global yang dimainin jutaan orang, bahkan lewat layar HP kita masing-masing. Filosofinya pun dalam banget, mengajarkan kita kalau setiap langkah dalam hidup itu punya konsekuensi, dan terkadang, kita harus mengorbankan sesuatu yang kecil demi kemenangan yang lebih besar. Nah, itu dia sekilas cerita tentang gimana catur bisa tercipta. Di video selanjutnya, kita bakal bahas gimana sih cara latihan catur biar gampang menang. Atau mungkin kita bahas olahraga lain yang gak kalah unik? Tulis di kolom komentar ya. Kalian pengen video olahraga apa lagi setelah ini?